Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ngobrol-ngobrol santai juga. Setelah di video sebelumnya kita ngobrolin tips gimana caranya muter modal supaya lebih cepat perputarannya, supaya lebih cepat berkembang. Kali ini ngobrol santai aja ya. Dua hari lalu ada yang tanya ke saya, Kang, kenapa sih kalau misalkan kita tuh sulit banget buat jualan dengan cara pontang-panting harga. Jadi ibaratnya kalau dulu ada yang sifatnya gini, ada yang sifatnya gencarin di promosi, kita turunin harga, yang akhirnya teman-teman repot sendiri di marginnya nanti. Mungkin sekarang sambil merokok nggak apa-apa ya, supaya nggak ngantuk. Sekarang sih kalau menurut saya pribadi sih, harga mungkin jadi nomor 2 kalau menurut saya pribadi. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman, nanti teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar juga. Yang pertama sih, kalau misalkan si customer beli itu, kalau dari pengalaman saya pribadi itu lebih ke pendekatan personal. Maksud pendekatan personal itu, ada yang tanya apa sih maksud pendekatan personal itu, Kang? Pendekatan personal itu yaitu ketika si customer datang, ya kita tanya, ngobrol, ya kebutuhannya apa, di rumah butuh apa. Misalkan kalau kebutuhannya lampu, oh kita lampunya suggest ke sini atau sarankan ke sini biar lebih enak. Karena kebanyakan sih di toko-toko untuk yang lain dilayani oleh pegawai kan. Kalau misalkan kita punya toko sendiri, kita melayani customer kita sendiri, itu untuk awal-awalnya. Jadi ketika kita bisa melayani customer sendiri, bisa ngobrol sampai panjang lebar, ya customer mungkin beli untuk awal-awal beli sedikit, yang mungkin 20-30 ribu beli sedikit, tapi dengan ngobrol panjang itu customer mulai ada, ya kalau bahasa ininya chemistry, belum mulai ada ya kedekatan yang mulai terjalin. Lama kelamaan customer balik lagi ke toko kita, repeat lagi, beli lagi, dan otomatis di langganan sih. Setahu saya sih kalau misalkan untuk harga memang ya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga saya daripada toko yang kompetitor saya. Tapi dari segi penjualan sepertinya ya terus naik aja sih, nggak ada kendala yang udah, dalam artian nggak ada kendala. Untuk customer sih, customer yang udah ada langganan masih tetap balik, karena lebih enaknya kalau misalkan di toko lain mungkin sama karyawannya cuma ditanya mau beli apa, udah ditulis-tulis di ponnya, udah pulang. Tapi kalau di sini mungkin kita bisa ya ngobrol lebih enak, lebih deket, kebutuhannya apa ya, mungkin kita bisa bahas yang lain juga, hobi. Lama-lama tuh kejalin sendiri sih hubungannya. Malah untuk beberapa kali sih customer yang datang ke sini banyaknya cuman saya perlu ini, bawa catatan, saya perlu ini, kita cari barangnya. Selebihnya itu nggak ngobrol tentang barang, selebihnya itu ngobrol tentang hobi dan sebagainya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman, rekan-rekan semua baru ngebangun usaha ya, skala toko, warung atau yang kecil, ya intinya pendekatan dulu deh, ininya dulu. Lalu gimana sih cara mencari ya customer sendiri sih? Rata-rata begini, kalau misalkan di toko-toko itu, di toko atau warung kayak gini tuh, biasanya kalau misalkan udah kita terjalin hubungannya enak, biasanya dari mulut ke mulut tuh ya informasi itu cepet. Jadi kalau misalkan beli ke toko kita nih, tuh toko si A, enak tuh katanya bisa ngobrol, harganya juga ya bisa terlalu menawar. Meskipun ya ada juga yang nawar, ada juga yang enggak sih, tapi
ya bisa ngobrol juga enak katanya. Terus ya ramah, lama kelamaan dia bisa datang sendiri juga. Jadi teman-teman untuk yang baru merintis bisnis, intinya dekatkan dulu pendekatan personalnya. Nah baru kalau misalkan sudah besar baru kita bicara uh, strategi-strategi lainnya. Meskipun sih dari beberapa strategi juga ada beberapa strategi yang saya juga terapkan juga, tapi lebih ke pendekatan personal dulu sih saya. Untuk setahun pertama, memang setahun pertama itu agak sulit sekali sih. Hampir ya sebulan itu saya pernah ngalamin cuman penjualan berapa ya, 120.000 itu di awal-awal pertama, awal-awal buka toko 120.000. Tapi alhamdulillah ya, kalau kitanya udah niat usaha biasanya ada jalannya aja. uh, Mungkin itu aja sih tips ya, berbagi kenangannya untuk teman-teman yang mau atau diskusi untuk masalah warung, toko listrik, bisa komen di kolom komentar. Nanti kita kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.